Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sekumpulan remaja sedang menuju ke sebuah pantai. Yang ini bernama Matt, yang ini Trevor, ini Paul, ini John, yang ini Nicky, ini Fat, ini Lauren, dan yang ini adalah Luke. Di pertengahan perjalanan, Matt mengatakan bahwa mesin mobilnya sedang kepanasan, sehingga ia terpaksa harus menghentikan perjalanan sampai mesin mobilnya kembali dingin. Setelah mereka semua menepi, Matt pun langsung memeriksa mesin mobilnya, sedangkan para cewek bergegas menuju ke semak-semak untuk buang air kecil. Namun saat Fat dan Lauren sedang asik buang air kecil, terlihat ada seorang pria tak dikenal melintas tepat di belakang mereka. Sedangkan di jalanan, Matt dan kawan-kawan dihampiri oleh dua orang polisi yang langsung bertanya apa yang dilakukan Matt dan kawan-kawan di tempat tersebut. Matt pun menjawab bahwa ia dan kawan-kawan hanya berhenti sejenak untuk mendinginkan mesin mobilnya. Mendengar hal tersebut, salah satu polisi yang bernama Bob mengatakan bahwa tidak jauh dari tempat tersebut ada sebuah pondok. Jadi Bob menyarankan agar Matt dan kawan-kawan segera menuju ke pondok tersebut untuk meminta bantuan pada penghuni rumah tersebut. Alhasil, Matt dan kawan-kawan pun segera menuju ke pondok tersebut. Sesampainya mereka semua di pondok, Matt pun langsung mengetuk pintu. Namun, tidak ada satu orang pun yang keluar dari pondok tersebut. Dirasa pondok tersebut tak berpenghuni, Trevor pun langsung masuk ke dalam pondok tersebut yang langsung diikuti oleh Matt dan kawan-kawan. Setelah mereka semua masuk ke dalam pondok, terlihat Luke langsung mengambil air dan langsung menuju ke mobil Matt untuk mendinginkan mesin mobilnya. Sedangkan yang lain mulai bersantai di depan rumah sambil minum minuman asoy. Saat mereka sedang minum minuman asoy, Nicky mengatakan bahwa di kabin tersebut sama sekali tidak ada sinyal. Mendengar hal tersebut, terlihat teman-teman yang lain tidak merisaukan hal tersebut. Di tempat lain, John yang tidak ikut minum minuman asoy terlihat sedang menggambar sesuatu di bawah pohon yang rindang. Melihat John sedang sendirian, Lauren yang ternyata sedari tadi sudah sangat sakne melihat John langsung mengajak John masuk ke dalam hutan. Sedangkan Fat yang juga sedari tadi sudah merasa sangat sakne melihat Luke langsung mengajak Luke untuk bercocok tanam di gudang yang ada tidak jauh dari rumah tersebut. Singkat cerita, Luke dan Fat pun langsung bercocok tanam dengan menggunakan gaya freestyle. Sedikit informasi, cara Luke dan Fat bercocok tanam tidaklah biasa. Mereka berdua bercocok tanam dengan gaya keplak-keplaan atau biasa orang bilang kul-pukulan. Sedangkan di hutan, Lauren yang sudah tidak sabar ingin bercocok tanam pun langsung membuka kaosnya. Namun, John yang melihat bola-bola kenyal milik Lauren sedikit pun tidak merasa tertarik. Alhasil, Lauren yang kecewa pun langsung kembali memakai kaosnya di balik sebuah pohon. Setelah selesai memakai kaosnya, Lauren yang melihat John sudah tidak ada di tempat tersebut mulai merasa sangat panik. Di dalam kamar, Nicky yang sedang berkeliling dihampiri oleh Matt. Nicky yang melihat Matt langsung mengajak Matt untuk bercocok tanam. Namun di sini, Matt menolak dikarenakan ia belum siap untuk melakukannya. Mendengar hal tersebut, Nicky pun nampak sangat kecewa. Di gudang, setelah Fat dan Luke selesai bercocok tanam, Fat pun lantas segera keluar dari gudang tersebut. Sedangkan di hutan, terlihat Lauren sedang berlari karena dikejar oleh seorang pria tidak dikenal. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Paul bertanya pada Nicky, mengapa Lauren dan John belum kembali dari hutan. Nicky pun menjawab bahwa mungkin saja mereka berdua sedang menikmati malam dengan penuh kebahagiaan. Tidak selang berapa lama, Luke datang sembari mengatakan bahwa ia akan segera mencari John dan Lauren di hutan. Dikarenakan sudah larut malam, mereka belum pulang juga. Dan Luke pun langsung pergi menuju ke hutan dengan mengendari mobil miliknya. Di dalam rumah,
Fat, Nicky, dan Trevor yang sedang bersantai mendengar sebuah berita dari radio yang mengatakan telah hilang seorang gadis bernama Jennifer saat menuju ke pantai sebulan yang lalu. Dan sampai saat ini masih belum diketemukan. Mendengar hal tersebut, mereka pun sedikit merasa resah. Di ruangan lain, terlihat Paul dan Matt sedang membaca sebuah tulisan yang ada di dinding ruangan, yang merupakan sebuah ayat dalam Alkitab mengenai hukuman untuk seorang pendosa. Di hutan, terlihat Luke mulai mencari keberadaan Lauren. Tidak selang berapa lama Luke mencari, akhirnya Luke menemukan Lauren yang sedang duduk ketakutan di dalam hutan tersebut. Sedangkan di pondok, saat Matt dan kawan-kawan sedang menunggu Luke datang, terdengar suara pintu digedor. Namun saat Matt membuka pintu, terlihat tidak ada siapapun di depan pondok tersebut. Saat mereka semua sedang memeriksa sekeliling, Fat yang menyadari mobil Matt sudah tidak ada di tempatnya, lantas bertanya, "Di mana mobilmu, Matt?" Matt pun nampak sangat bingung, dan suasana pun menjadi mulai sangat mencekam saat mereka semua melihat tulisan di Liveret di pintu pondok tersebut. Alhasil mereka pun langsung segera bergegas masuk kembali ke dalam pondok. Di dalam pondok mereka pun menjadi tambah ketakutan saat tiba-tiba listrik di dalam pondok tersebut padam, namun tidak dengan listrik yang menerangi gudang. Matt pun lantas mengatakan bahwa ia akan pergi keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah Matt pergi, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang seketika membuat Trevor, Paul, Nicky, dan Fat yang masih berada di dalam pondok merasa sangat panik dan ketakutan. Lalu Fat mengatakan bahwa di gudang ada sebuah mobil yang bisa digunakan untuk pergi dari tempat tersebut, dan mereka pun segera menuju ke arah gudang. Sesampainya di gudang, ternyata mobil yang dikatakan oleh Fat sudah tidak ada di tempatnya. Saat mereka sedang mencari senter, Paul menemukan beberapa SIM yang tergeletak di meja. Nicky yang menyadari bahwa salah satu SIM tersebut milik dari Jennifer, si cewek yang dinyatakan hilang melalui berita di radio, mulai kembali panik. Dan saat Trevor menyalakan senter, alangkah terkejutnya mereka semua karena melihat John dan seorang pria tua telah tewas tergantung di dalam gudang tersebut. Tidak selang berapa lama, terdengar suara pria tak dikenal menuju ke gudang. Paul yang menyadari hal tersebut langsung segera bersembunyi. Beruntung, pria tak dikenal tersebut tidak melihat Paul dan kawan-kawan. Setelah pria tak dikenal tersebut keluar, Paul mencoba memata-matai pria tersebut yang sudah masuk ke dalam pondok. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba kembali terdengar suara tembakan, yang otomatis membuat Paul dan kawan-kawan langsung berlari masuk ke dalam hutan. Namun sial, Trevor yang berjalan di depan malah jatuh di sebuah lubang yang sangat bau. Melihat hal tersebut, Paul pun berusaha membantu Trevor untuk keluar dari lubang tersebut. Namun, karena ada sebuah mobil yang mendatangi mereka, Paul, Nicky, dan Fat pun langsung bergegas bersembunyi di semak-semak dengan meninggalkan Trevor tetap berada di dalam lubang tersebut. Di semak-semak, Paul bersama Nicky dan Fat melihat seorang pria tak dikenal tadi membantu Trevor untuk keluar dari lubang. Namun, setelah Trevor sudah berada di permukaan, pria tersebut langsung menyerang Trevor sampai tumbang. Melihat hal tersebut, Paul dan yang lain pun langsung bergegas kembali berlari masuk ke dalam hutan. Di sebuah pondok tua di tengah hutan, Paul, Nicky, dan Fat yang sedang bersembunyi didatangi mobil pria tak dikenal tersebut. Paul pun lantas mencoba mengalihkan perhatian pria tersebut dengan berteriak-teriak di ruangan lain. Sedangkan Fat dan Nicky langsung keluar dari pondok tersebut. Paul yang melihat ternyata pria yang sedari tadi mengejarnya adalah Matt, langsung dikeplak Matt sampai pingsan. Di luar pondok, Nicky dan Fat yang sudah sampai di mobil Matt terlihat sangat terkejut dikarenakan mereka melihat Lauren sedang terikat di dalam mobil tersebut. Mereka pun langsung berusaha menyalakan mobil berniat untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun sial, tiba-tiba dari belakang muncul sebuah mobil yang langsung menabrak mobil mereka yang menyebabkan mereka semua pingsan. Pagi harinya terlihat Paul yang baru terbangun di dalam pondok mencoba mencari temannya yang lain. Ia pun mulai masuk ke salah satu kamar. Di kamar tersebut, Paul mendapatkan sebuah foto keluarga pemilik pondok tersebut yang terdiri dari John, Luke, Matt, ayah Matt, dan kakak tertua mereka yang bernama Jono. Sampai di sini akhirnya semua sudah jelas bahwa ternyata orang tua yang tergantung bersama John semalam di gudang adalah ayah para psikopat pemilik pondok tersebut, dan yang telah menghabisi mereka adalah si Jono. Tapi kenapa ya Jono melakukan hal tersebut? Mari kita lanjut.
Tidak selang berapa lama, Matt datang menghampiri Paul sembari berkata bahwa ia dan seluruh saudaranya dari kecil dididik oleh ayahnya untuk menghabisi semua orang yang telah melakukan dosa. Dan dosa yang telah dilakukan oleh Trevor adalah selalu berbicara kotor, sedangkan Nicky telah mengajaknya bercocok tanam. Fred telah mengajak Luke bercocok tanam. John memiliki dosa yaitu telah melihat bola-bola kenyal milik Lawrence. Dan Lawrence telah mengajak John untuk bercocok tanam. Maka dari itu, ia harus menghabisi mereka semua. Paul pun lantas bertanya, mengapa Matt menghabisi ayahnya dan tidak menghabisi dirinya? Matt pun menjawab, itu dikarenakan ayahnya merupakan pemakai narkocoy. Sedangkan mengapa ia tidak menghabisi Paul, itu dikarenakan Paul tidak melakukan dosa apapun. Mendengar hal tersebut, Paul pun lantas berlari keluar pondok untuk mencari semua teman-temannya. Namun sial, sesampainya di depan pintu, Paul yang terkejut melihat Luke langsung diserang oleh Matt sampai tumbang. Singkat cerita, di dalam hutan, Trevor dan Lauren terlihat sedang disidang dan akan segera dihabisi oleh Matt dan juga Luke. Trevor yang mencoba melawan langsung dihabisi oleh Luke sampai tewas. Sedangkan Matt langsung menghabisi Lauren yang sudah tidak berdaya sampai benar-benar tewas juga. Setelah itu, Luke pun langsung menuju ke mobil untuk mengambil Paul untuk segera dihabisi. Paul pun langsung diserang oleh Matt dan Luke sampai tumbang. Sedangkan di mobil, terlihat Fred dan Nicky sudah berhasil terlepas dari ikatannya dan langsung mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Luke yang melihat hal tersebut langsung berusaha mengejar mereka berdua, sedangkan Matt langsung menghabisi Paul sampai tewas. Di mobil, Luke yang sedang berusaha menangkap Fred dan Nicky langsung diserang oleh Jono sampai tewas. Ternyata Jono telah mengetahui bahwa Luke telah berbuat dosa karena telah bercocok tanam dengan Fred. Matt yang melihat Luke telah dihabisi oleh Jono langsung menyerang Jono sampai keduanya tewas secara bersamaan. Melihat hal tersebut, Fred dan Nicky pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Nicky dan Fred yang melihat ada polisi langsung meminta bantuan pada polisi tersebut. Alhasil, mereka pun dibawa kembali ke pondok dengan alasan untuk mencari barang bukti. Sesampainya di pondok, saat polisi sedang memeriksa pondok tersebut, Nicky dan Fred yang akhirnya mengetahui bahwa ternyata polisi tersebut merupakan saudara dari keluarga Matt langsung mengambil senjata yang ada di dalam pondok tersebut dan menghabisinya. Di akhir kisah, terlihat salah satu polisi yang sedang makan di luar pondok langsung dihampiri oleh Nicky dan juga Fred. Lalu, Nicky dan Fred memberikan sedikit tembakan pada polisi tersebut sampai polisi tersebut tewas. Suatu hari di sebuah bar, seorang pria bernama Jerry sedang curhat tentang masalah rumah tangganya kepada rekan kerjanya yang bernama Mike. Di sini, Mike pun menyarankan agar Jerry membalas perbuatan istrinya dengan cara melakukan percocok tanaman dengan wanita lain. Mendengar hal tersebut, Jerry yang memang masih sangat galau langsung menerima saran dari Mike. Alhasil, Mike pun langsung mengajak Jerry menuju ke sebuah tempat pengenceritan. Namun, sebelum pergi ke tempat tersebut, Mike menyuruh Jerry untuk menutup matanya terlebih dahulu. Dikarenakan tempat yang akan mereka datangi ini merupakan tempat yang sangat spesial. Mendengar hal tersebut, Jerry pun langsung menuruti permintaan Mike tersebut. Sesampainya di tempat pengenceritan, tiba-tiba salah satu wanita di sana yang bernama Shine langsung menghampiri Jerry sembari mengatakan bahwa mata Jerry memancarkan sesuatu yang sangat buruk. Tidak selang berapa lama, sang pemilik tempat tersebut yang bernama Madam Zora menghampiri mereka berdua sembari bertanya apa yang mereka berdua inginkan. Mike pun mengatakan bahwa temannya yang bernama Jerry ingin sesuatu yang spesial, sedangkan ia hanya ingin yang biasa saja. Mendengar hal tersebut, Madam Zora pun langsung mengantar Jerry masuk ke sebuah kamar kosong lalu menguncinya dari luar. Awalnya Jerry merasa bingung dikarenakan di kamar tersebut hanya ada dirinya dan sebuah kotak yang berlubang dengan tulisan silahkan masukkan cacing Anda di lubang kotak ini. Namun setelah cukup lama Jerry gabut dan tidak tahu mau berbuat apa, akhirnya ia pun mencoba untuk memasukkan cacingnya ke dalam lubang tersebut. Alhasil Jerry pun berteriak histeris sampai pingsan.
Mike dan Madam Zora yang mendengar hal tersebut langsung segera menuju ke ruangan Jerry. Madam Zora yang melihat Jerry tak bergerak langsung memanggil seorang pria bernama Ivan untuk membantu Mike mengangkat Jerry menuju mobil. Namun sebelum mereka keluar, Madam Zora meminta pada Mike agar ia tidak membawa Jerry kembali ke tempatnya, dikarenakan ada sebuah kutukan yang menginginkan Jerry. Mendengar hal tersebut, Mike pun menjawab, "Oke, Madam." Di tengah perjalanan menuju pulang, Jerry yang baru sadar langsung mengatakan bahwa malam ini ia sangat bahagia. Mendengar hal tersebut, Mike pun mengatakan bahwa ia juga pernah merasakan hal yang spesial tersebut. Namun hal tersebut hanya boleh dilakukan satu kali saja, karena jika dilakukan lebih dari satu kali akan terjadi hal yang sangat buruk. Mendengar hal tersebut, Jerry pun mengatakan, "Baiklah Mike, santuy saja gitu." Sesampainya di rumah, istri Jerry langsung memberitahu Jerry bahwa ia kini sedang hamil. Mendengar hal itu, Jerry yang masih ragu apakah benar itu anaknya, mulai berakting bahagia. Esok harinya di kantor, Jerry bertanya pada Mike tentang di mana alamat Madam Zora berada. Mike yang mengetahui bahwa Jerry sedang ketagihan, langsung memberikan saran agar Jerry tidak menggunakan kotak Madam Zora lagi, dikarenakan akan terjadi hal buruk jika kotak tersebut digunakan oleh orang yang sama lebih dari satu kali. Mendengar hal tersebut, Jerry pun lantas pergi dari ruangan Mike. Singkat cerita, Jerry yang masih penasaran dengan kotak tersebut mulai mencari alamat Madam Zora melalui internet. Dan setelah mendapatkannya, Jerry pun langsung menuju ke tempat Madam Zora. Sesampainya di tempat Madam Zora mengatakan pada Jerry agar Jerry segera pergi dari tempatnya. Jerry yang sudah tidak tahan ingin menggunakan kotak spesial langsung memberikan uang yang sangat banyak kepada Madam Zora. Alhasil, Madam Zora pun mengizinkan Jerry untuk menggunakan kotak tersebut satu kali lagi saja. Setelah Jerry selesai menggunakan kotak tersebut, tiba-tiba Jerry memiliki niat untuk membawa kotak tersebut pulang ke rumah. Namun hal tersebut diketahui oleh Madam Zora. Alhasil, Jerry pun langsung menyerang Madam Zora sampai tewas, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Di jalanan, Ivan yang melihat mobil Jerry dari tempat Madam Zora langsung segera bergegas menuju ke tempat Madam Zora. Di sebuah hotel, Jerry mulai memesan sebuah kamar selama 1 minggu untuk ia gunakan bersenang-senang dengan kotak spesial tersebut. Sesampainya di kamar, Jerry pun langsung menyembunyikan kotak tersebut di salah satu sudut kamar. Dan saat Jerry keluar kamar, ia mengatakan pada tukang bersih-bersih agar tidak masuk ke dalam kamarnya selama ia menginap di hotel tersebut. Di tempat Madam Zora, terlihat seorang detektif yang bernama Dad mulai bertanya pada Ivan tentang terbunuhnya Madam Zora. Di sini, Ivan menjawab bahwa sepulangnya ia dari minimarket, ia melihat Madam Zora sudah tergeletak di lantai. Namun saat Dad bertanya pada Ivan apakah Ivan melihat seseorang yang mencurigakan, Ivan pun mengatakan bahwa ia tidak melihat siapa-siapa. Di kantor, Mike yang melihat Jerry berperilaku aneh mulai bertanya pada Jerry tentang apa yang telah terjadi. Di sini, Jerry hanya mengatakan bahwa ia merasa sangat luar biasa. Malam harinya, terlihat Jerry mulai menggunakan kembali kotak spesial tersebut beberapa kali sampai Jerry lemes. Setelah puas bermain dengan kotak tersebut, Jerry pun langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, istri Jerry yang bernama Lisa langsung mengajak Jerry untuk bercocok tanam. Namun di sini, terlihat Jerry tidak bisa merasakan apa-apa saat bercocok tanam dengan istrinya tersebut. Pagi harinya, Jerry kembali lagi ke hotel dan langsung bermain dengan kotak spesial tersebut berkali-kali. Sampai lupa bahwa hari itu, ia harus bertemu dengan seorang investor penting untuk perusahaannya. Keesokan harinya, terlihat Jerry menemui seorang dokter untuk memeriksakan penyakit aneh yang ada di perutnya. Dokter pun lantas memberikan sebuah resep obat dan menyarankan agar Jerry berhenti bercocok tanam dengan sembarangan orang. Esok harinya, Jerry yang sedang istirahat di rumah melihat penyakit yang ada di perutnya sudah semakin parah. Namun hal tersebut tidak membuat Jerry berhenti menggunakan kotak spesial tersebut. Bahkan ia kini berniat untuk membuka kotak tersebut lalu menggunakan isi dalam kotak tersebut untuk menyenangkan cacingnya. Mohon maaf guys kalau ada suara hujan ya, karena gua pas rekod ini lagi turun hujan guys. Oke, kita lanjut aja, yang penting masih jelas ya gua ngomong apa. Oke, lanjut guys. Jerry pun lantas membeli sebuah pemotong gembok di sebuah toko, lalu membuka kotak tersebut dan mengeluarkan isinya.
Melihat isinya, Jerry semakin bersemangat menggunakannya berkali-kali sampai lemes. Oh ya guys, sampai di pertengahan kisah ini, kita masih belum diperlihatkan apa isi dari kotak tersebut. Namun nanti saat akan selesai kisahnya, kita baru akan diperlihatkan apa isi dari kotak spesial tersebut. Jadi, tonton sampai selesai ya guys, walaupun ada berisik suara hujan. Oke, let's go, lanjut. Di rumah, Lisa yang hendak membayar tagihan kartu kredit, melihat sebuah tagihan yang menginformasikan bahwa Jerry telah menyewa sebuah kamar hotel di pusat kota. Sesampainya di hotel, Lisa langsung menginterogasi Jerry tentang apa yang telah Jerry lakukan di hotel tersebut. Jerry pun berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin menenangkan diri saja. Namun Lisa yang tidak percaya langsung memeriksa kamar tersebut. Alhasil, Lisa pun menemukan makhluk aneh berada di kamar mandi. Jerry yang tidak ingin rahasianya terbongkar langsung menyerang Lisa sampai tewas. Singkat cerita, Jerry pun langsung membawa makhluk aneh tersebut pulang ke rumah, lalu menaruhnya di sebuah bathtub agar tetap lembab. Terlihat makhluk tersebut seperti sebuah bola yang bergerak. Di sebuah bar, Mike yang mulai curiga karena sudah lebih dari 1 minggu Jerry tidak masuk kantor, berniat untuk mendatangi rumah Jerry. Namun sebelum pergi, Mike melihat sebuah berita yang menampilkan Ivan sedang mengatakan bahwa siapapun yang telah membunuh Madam Zora, kini hanya ialah yang bisa menolongnya. Jadi Ivan berharap orang tersebut untuk datang ke rumah Madam Zora sesegera mungkin. Alhasil, Mike pun segera pergi ke rumah Jerry. Sesampainya di rumah Jerry, Mike langsung menginterogasi Jerry. Jerry pun menjawab bahwa ia hanya ingin bersenang-senang saja. Mike yang khawatir karena melihat penyakit Jerry telah menyebar ke seluruh tubuh, mengatakan pada Jerry agar Jerry segera menemui Ivan. Dikarenakan hanya Ivanlah yang bisa menolong Jerry saat ini. Namun Jerry menolak ajakan Mike tersebut. Dan saat Mike lengah, tiba-tiba Jerry langsung menyerang Mike sampai tewas. Jerry lantas menuju ke kamarnya dan mulai kembali bermain dengan makhluk aneh tersebut. Pagi harinya, Jerry yang melihat penyakitnya semakin parah, mulai sedikit panik. Tidak selang berapa lama, beberapa teman Jerry datang untuk merayakan ulang tahunnya. Namun Jerry yang melihat hal tersebut seketika langsung mengusir semua teman-temannya dari rumahnya. Setelah itu, Jerry langsung kembali ke kamarnya. Dan alangkah terkejutnya Jerry, ternyata makhluk aneh miliknya tersebut telah berubah menjadi gel yang sangat aneh. Terlihat, Jerry pun merasa sangat sedih melihat hal tersebut. Jerry pun lantas segera menuju ke rumah Madam Zora. Di sana, Jerry langsung disuruh oleh Ivan untuk masuk ke dalam kamarnya. Sembari menunggu Ivan mencoba untuk menghidupkan kembali makhluk aneh tersebut. Setelah itu, Ivan lantas menuju ke gudang untuk membuat sebuah kotak yang serupa dengan kotak sebelumnya. Sedangkan Jerry terlihat mulai terurai oleh penyakitnya. Setelah Jerry sudah tak berdaya, Ivan pun langsung mengambil kelapa Jerry dan langsung memasukkannya ke dalam kotak yang baru selesai ia buat. Di sini, akhirnya kita tahu, ternyata makhluk aneh yang selama ini berada di dalam kotak merupakan kelapa dari seseorang sebelumnya yang mendapatkan kutukan seperti Jerry. Esok harinya, Detektif Dad kembali datang untuk bertanya-tanya pada Ivan. Namun kali ini Ivan menawarkan pada Detektif Dad untuk mencoba sebuah kotak yang sangat spesial. Mendengar hal tersebut, Detektif Dad pun mengiyakan tawaran tersebut. Dan saat Detektif Dad masuk ke dalam kamar di mana tempat kotak tersebut berada, terlihat dari dalam lubang, Jerry melihat cacing dari Detektif Dad masuk ke dalam kotak dan menuju ke arahnya. Di awal film terlihat dua orang pria, yang ini bernama Tom dan yang ini bernama Vic, sedang mencuri mobil. Lalu mereka pergi menuju tempat pembuangan mobil dan mengganti plat mobil curiannya tersebut. Selanjutnya mereka berbelanja di sebuah supermarket. Setelah berbelanja, terlihat mereka sedang memasang peredam di dinding sebuah kamar, menutup semua jendela dengan kayu, memasang kunci pada pintu dan membuat ranjang dari besi. Malam harinya, mereka pergi ke sebuah hutan. Vic terlihat sedang memaku sebuah kain merah di salah satu pohon dan menggali tanah. Esok paginya, Tom dan Vic terlihat sedang menunggu seseorang di tempat yang sangat sepi. Sangat jelas terlihat, di sini Tom nampak sangat gelisah. Tidak lama berselang, terlihat ada seorang gadis yang datang. Tom dan Vic pun langsung memakai topeng mereka dan menculik gadis tersebut.
Singkat cerita, gadis tersebut dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang sudah mereka pasangi peredam. Lalu Tom dan Vic mengikat kaki dan memborgol tangan gadis tersebut di ranjang yang telah mereka siapkan. Selanjutnya membuka pakaian gadis tersebut, lalu memfotonya. Setelah mendapatkan beberapa foto, Tom dan Vic lantas memakaikan gadis tersebut pakaian yang telah mereka siapkan. Untuk informasi, karena judul dari film ini adalah Kidnapping Stella, walaupun nama wanita tersebut tidak disebutkan, kita beri nama gadis ini Stella. Vic lantas meminta Stella untuk menyebutkan alamat email dan juga nomor telepon ayah Stella. Stella yang sangat ketakutan pun lantas menyebutkannya, dan Tom pun mencatatnya. Setelah itu, Vic menutup kembali wajah Stella dan beranjak pergi bersama Tom. Di ruangan lain, Vic mulai mengirimkan foto-foto Stella tadi ke alamat email ayah Stella. Lalu Vic memerintahkan Tom untuk mengecek Stella setiap 10 menit sekali saat Vic pergi keluar. Setelah Vic pergi, setiap 10 menit Tom masuk ke ruangan Stella untuk memastikan Stella baik-baik saja. Lalu tidak selang berapa lama, Vic pun pulang dengan membawa 5 buah ponsel baru. Setelah membuka ponsel yang telah dibeli, Vic lantas mengatakan pada Tom bahwa sudah saatnya memberi minum. Dengan memakai topengnya lagi, Tom dan Vic masuk ke ruangan Stella kembali. Setelah memberi minum, Vic mengatakan pada Stella, jika ia ingin buang air kecil, silahkan memberi kode dengan mengacungkan satu jarinya. Namun jika ingin buang air besar, silahkan ia mengacungkan 2 jarinya. Stella pun lantas mengacungkan 1 jarinya, berharap agar ia dibawa ke kamar mandi. Namun sial, ternyata ia disuruh untuk buang air kecil di sebuah pispot. Saat makan siang tiba, terlihat Tom tidak mau makan. Vic pun bertanya pada Tom apa yang ia pikirkan sehingga Tom tidak mau makan. Tom hanya bilang bahwa ia tidak lapar. Vic lantas memerintahkan Tom untuk makan, dikarenakan sudah lebih dari 9 jam mereka belum makan, dan itu sangat tidak masuk akal jika Tom tidak lapar. Tom tetap bersikeras untuk tidak mau makan. Vic yang kesal pun lantas menyuap paksa Tom untuk memakan nugget yang ada di piringnya. Vic mengatakan pada Tom jika Tom berpikir untuk berhenti dan melepaskan gadis itu, harap buang jauh-jauh pikiran tersebut. Dan jika Tom karena ketidakfokusannya sampai membuat gadis itu mengetahui identitas mereka, maka ia akan membunuh gadis tersebut. Jadi, Vic menyarankan pada Tom agar Tom berhenti merasa ragu-ragu ataupun takut melakukan penculikan ini. Dan Vic pun pergi keluar. Saat Tom masuk ke ruangan Stella untuk mengecek keadaan Stella, Stella memberikan kode bahwa ia ingin buang air besar. Tom pun lantas mengambil ember dan tisu, lalu menyuruh Stella untuk buang air besar di ember tersebut sambil menodongkan pistol untuk berjaga-jaga. Stella memohon agar Tom berbalik badan, karena ia tidak bisa buang air besar jika ada yang melihatnya. Tom pun lantas berbalik badan. Saat Tom berbalik badan, Stella memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Tom menggunakan ember. Alhasil Stella berhasil merebut pistol Tom dan menodongkannya pada Tom. Stella lantas meminta kunci borgol pada Tom. Tom pun lantas mendekat untuk memberikan kunci borgol tersebut pada Stella. Saat Stella mau mengambil kunci tersebut, Tom lantas mencoba merebut pistol dari tangan Stella. Stella yang panik lantas melepaskan tembakan ke arah tembok. Stella yang melihat Tom yang sedang menunduk lantas membuka topeng Tom. Di sini Stella pun nampak sangat terkejut karena ternyata orang yang menculiknya adalah Tom yang merupakan mantan pacarnya sendiri. Stella lantas bertanya pada Tom mengapa Tom melakukan hal ini. Tom menjawab bahwa ia sangat sakit hati dengan Stella. Itu karena selama Tom di penjara, Stella tak sekalipun pernah menengoknya. Lalu Tom yang melihat Stella masih sangat terkejut memanfaatkan keadaan tersebut untuk menyergapnya. Alhasil Stella pun mampu ia ikat kembali. Setelah itu Tom mengatakan bahwa jika Vic mengetahui jika dirinya mengenal Stella, sudah dapat dipastikan Vic akan membunuh Stella bersama Tom sekaligus. Jadi, di sini Tom menyarankan agar Stella tetap berpura-pura tidak mengenalnya. Tidak lama berselang, Vic pun datang. Vic mengatakan bahwa ayah Stella tidak mau membayar uang tebusan untuk Stella. Vic pun memaksa Tom untuk tidur. Dikarenakan esok pagi mereka harus melaksanakan rencana kedua, dan itu membutuhkan energi yang sangat ekstra. Dan Tom pun akhirnya tidur. Esok paginya, Vic membangunkan Tom dan mengajak Tom untuk melakukan rencana B. Vic mengatakan pada Tom, rencana B ini membutuhkan fokus yang sangat ekstra, dikarenakan bisa jadi dalam prakteknya harus membuat Stella berdarah. Di dalam kamar Stella, Tom diberi tugas untuk merekam semua kejadian, sedangkan Vic bertugas mengancam Stella bahwa ia akan memotong jari Stella menggunakan gunting rumput. Stella yang ketakutan pun lantas meminta tolong pada ayahnya agar ayahnya mau menebusnya. Stella pun mengatakan pada ayahnya bahwa ia sekarang sedang hamil 4 bulan. Mendengar hal tersebut,
Tom terlihat mulai sangat khawatir. Lalu Tom mematikan kameranya dan Vic pun tidak jadi memotong jari Stella. Singkat cerita, Vic pergi keluar untuk menghubungi ayah Stella sekaligus mengirimkan video Stella tadi. Setelah Vic pergi, Tom lantas masuk kembali ke ruangan Stella dan menanyakan apakah benar ia sedang hamil. Stella mengatakan iya. Di sana Tom bertanya mengapa ia tidak mengatakan padanya. Stella pun menjawab, ia tidak memberitahu Tom tentang kehamilannya karena tidak ingin menjadi saksi dan merusak nama baik keluarganya saat Tom ditangkap karena merampok bank. Tom mengatakan pada Stella, sewaktu Tom di penjara, Tom bertemu dengan Vic. Mereka berusaha untuk melarikan diri. Namun di sela-sela usaha mereka melarikan diri, Vic memiliki rencana untuk mencari uang dengan cara menculik seseorang. Tom yang masih sakit hati dengan Stella, lantas menyarankan Vic untuk menculik Stella saja. Dikarenakan Stella adalah anak orang yang sangat kaya raya. Saat Tom masih berbicara sambil mendekat pada Stella, Stella lantas memegang tangan Tom dan bertanya bagaimana cara kabur dari tempat tersebut dan juga bagaimana nasib anak mereka. Tiba-tiba Stella tersedak. Tom yang khawatir pun lantas membuka borgol Stella. Stella yang melihat ada peluang untuk kabur lalu berusaha merayu Tom. Tom yang mulai sakne tidak sadar bahwa tangannya sedang diborgol oleh Stella. Stella lantas keluar ruangan dan berusaha untuk kabur. Namun sial, pintu keluar gedung tersebut terkunci. Lalu Stella mengambil salah satu ponsel yang ada di ruangan tersebut untuk menelpon polisi. Stella meminta pada polisi untuk segera melacak lokasinya sekarang. Saat Stella berbicara dengan polisi, ia melihat ada kunci yang dari tadi ingin diambil oleh Tom. Stella pun lantas menutup teleponnya lalu mengantongi ponsel tersebut dan mencoba untuk mengambil kunci pintu gedung. Namun sial, saat Stella sedang mengambil kunci, Tom yang ternyata sudah terlepas dari borgol langsung menendang Stella sampai pingsan. Tom pun lantas kembali memborgol Stella seperti semula. Tidak selang berapa lama, Vic datang. Ia mengatakan pada Tom bahwa sekarang mereka harus bersiap mengantar tawanan ke sebuah rumah perahu, lalu mengambil uang tebusannya di tempat yang sudah disepakati. Tom lantas mempersiapkan mobilnya. Di dalam mobil, Tom menemukan buku kehamilan dari Stella. Di ruangan Stella, Vic yang sedang mempersiapkan Stella untuk pertukaran terkejut karena melihat dari kantung Stella keluar sebuah ponsel. Vic lantas memeriksa ponsel tersebut. Ternyata ada panggilan keluar, yaitu menelpon polisi. Saat Vic menanyakan pada Stella apa yang terjadi, Stella yang ketakutan pun lantas menceritakan semuanya dengan jujur, bahwa Tom adalah mantan pacarnya dan lain-lain. Tom yang merasa Vic terlalu lama lantas kembali ke ruangan. Di sana Vic bertanya pada Tom, apakah Tom jujur padanya selama ini? Tom pun mengatakan iya, tentu saja. Lalu mereka pun membius Stella dan memasukkannya ke dalam mobil. Singkat cerita, Stella pun akhirnya diikat di sebuah tiang yang ada di dalam rumah perahu, lalu ditinggalkan sendiri di sana. Tom terlihat semakin khawatir dengan keadaan Stella. Lalu, Vic mengajak Tom ke hutan untuk mengambil uangnya. Sesampainya di hutan, Vic menyuruh Tom untuk mengambil uangnya, sedangkan Vic berjaga-jaga dari jauh. Tom pun mengeceknya, dan ternyata di sana tidak ada uang sama sekali. Lalu Vic mengatakan bahwa lokasi penyerahan uangnya sudah ia pindah. Vic pun lantas menodongkan pistol pada Tom. Tom pun lantas meminta maaf pada Vic karena sudah tidak jujur, lalu menyerang Vic. Saat Vic terjatuh, Tom pun lantas berlari menjauhi Vic. Namun sayang, Vic yang masih memegang senjata berhasil menembak Tom, hingga Tom tersungkur jatuh. Namun saat Vic menghampiri tempat terjatuhnya Tom, ia tidak menemukan Tom. Vic pun lantas pergi dari tempat tersebut, dan terlihat di sini, ternyata Tom sedang bersembunyi di balik sebuah pohon. Singkat cerita, Vic berhasil mengambil uang tebusan dari ayah Stella. Lalu Vic kembali ke rumah perahu, berniat untuk membunuh Stella. Namun saat Vic hendak menyuntik Stella dengan racun, tiba-tiba Tom datang dan memukul Vic sampai jatuh. Lalu saat mereka berdiri, Vic lantas menembak Tom hingga jatuh kembali. Di sana, Vic mengungkapkan kekecewaannya pada Tom. Namun saat Vic mendekati Tom untuk menembak kepala Tom, Stella menjegal kaki Vic. Vic pun akhirnya terjatuh. Tom yang melihat pistol Vic di hadapannya lantas mengambilnya lalu menembak tepat di kepala Vic. Alhasil Vic pun akhirnya tewas. Tom yang sedang sekarat dengan sisa-sisa tenaganya memberikan kunci borgol pada Stella. Stella pun akhirnya berhasil terlepas dan Tom pun akhirnya mati juga. Di akhir film terlihat Stella berjalan menuju ke mobil dan saat ia masuk ke dalam mobil ia menangis. Namun saat Stella melihat di dalam mobil tersebut ada uang yang sangat banyak, ia pun lantas tertawa lalu pergi dari tempat tersebut. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesawat yang sedang melewati sebuah badai. Lalu terlihat ada sepasang penumpang yang beranjak masuk ke dalam toilet untuk melakukan cocok tanam.
Setelah pasangan tersebut masuk ke dalam toilet, terlihat seorang psikopat dengan memegang pisau melihat ke arah seluruh penumpang. Tiba-tiba pesawat mengalami mati mesin. Sontak Sandra pun merasa sangat ketakutan. Begitu pula seluruh penumpang pesawat yang lainnya. Alhasil Sandra dan pacarnya pun segera keluar dari dalam toilet. Dan alangkah terkejutnya Sandra, ternyata seluruh penumpang pesawat telah tewas. Sandra yang melihat psikopat berpisau hendak mengejarnya, ia pun langsung masuk ke dalam ruangan pilot. Dan terlihat semua pilot telah tewas oleh psikopat tersebut. Sandra pun langsung duduk di kursi pilot, lalu mencoba untuk mengendalikan pesawatnya. Namun tiba-tiba muncul seorang pria dari kaca luar pesawat mengatakan, "Cut!" Ternyata semua kejadian tadi hanyalah sebuah adegan dari proyek film yang sedang digarap oleh para mahasiswa akhir sebuah universitas perfilman. Terlihat sutradara film tersebut yang bernama Toby mulai memarahi Sandra karena aktingnya sangat buruk dan juga berlebihan. Sandra pun mengatakan bahwa ia akan berusaha lebih baik lagi. Dan Toby pun mulai bersiap-siap untuk memulai syutingnya kembali. Lalu kisah berlanjut ke beberapa hari kemudian. Terlihat seorang profesor dari universitas perfilman tersebut yang bernama Solomon sedang mengumumkan pada semua mahasiswanya bahwa tugas akhir terbaik dari mahasiswa akhir kampus tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam produksi film Hollywood. Mendengar hal tersebut, semua mahasiswa nampak cukup antusias. Malam harinya terlihat seorang mahasiswa bernama Ami sedang berjalan menuju ke perpustakaan. Lalu muncul seorang wanita bernama Wilson yang merupakan keamanan kampus menyuruh Ami untuk masuk ke mobilnya agar ia bisa mengantar Ami menuju ke perpustakaan. Di dalam mobil, Wilson bercerita pada Ami bahwa sekitar 20 tahun yang lalu di kampus tersebut sempat terjadi kasus pembunuhan berantai. Jadi Wilson berharap agar Ami tetap waspada pada siapapun saat nanti Ami sedang berada di perpustakaan. Mendengar hal tersebut, Ami pun mengatakan, "Siap, bos." Sesampainya di depan gedung perpustakaan, Ami pun mengucapkan terima kasih pada Wilson, lalu segera masuk ke dalam gedung perpustakaan. Esok harinya, terlihat Ami masuk ke ruangan profesor untuk mendiskusikan judul dari film yang akan ia garap sebagai tugas akhirnya. Ami pun mengatakan pada profesor bahwa ia ingin membuat film tentang seorang pembunuh berantai. Dan Profesor Solomon pun mengatakan bahwa ide Ami tersebut sangatlah bagus. Malam harinya di sebuah bar, salah satu mahasiswa bernama Travis sedang berbincang dengan seorang wanita bernama Susie yang merupakan investor yang telah membiayai film tugas akhir miliknya. Tidak lama berselang, Susie memesan lagi minuman asoy pada bartender. Namun saat bartender tersebut melihat ke arah lain, terlihat ada seseorang yang sedang memasukkan sebuah serbuk ke minuman yang akan diberikan pada Susie dan juga Travis. Saat minuman tersebut telah ditaruh di meja Travis, terlihat Susie langsung meminumnya, sedangkan Travis langsung berpamitan untuk pergi ke kampus. Setelah Travis pergi, terlihat Toby langsung menghampiri Susie dan mencoba untuk merayunya. Namun Susie yang tidak tertarik dengan Toby langsung segera pergi dari tempat tersebut. Sesampainya Susie di sebuah ruangan baju, tiba-tiba ada seseorang yang langsung menangkap Susie menggunakan plastik. Saat Susie sadar, ia mendapati dirinya sedang berada di sebuah ruangan yang cukup menakutkan. Alhasil Susie pun berusaha kabur melalui jendela. Namun sial, psikopat yang ternyata mengetahui hal tersebut langsung menyerang Susie menggunakan kaca jendela sampai tewas. Keesokan harinya, saat Ami sedang berjalan di sebuah lorong kampus, ia melihat Toby sedang menonton hasil film garapannya yang hasilnya sangatlah buruk. Lalu di ruangan lain, Ami melihat Travis yang sedang mengedit film garapannya yang terlihat sangat bagus. Esok harinya saat Ami sedang mendemonstrasikan naskah filmnya pada kru yang akan membantunya nanti, tiba-tiba Toby datang dan langsung mengatakan pada Ami bahwa naskah film yang dibuat Ami sangat mirip dengan naskah miliknya. Ami pun mengatakan bahwa yang mirip hanya genrenya saja, tidak keseluruhan naskahnya. Mendengar hal tersebut, dengan nada sedikit menekan, Toby mengatakan pada Ami bahwa ia tidak akan membiarkan Ami merealisasikan filmnya jika Ami tidak merubah naskahnya. Dan Toby pun langsung pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, Travis yang terlihat sangat sedih dihampiri oleh Amy.
Amy pun bertanya pada Travis, "Ada apa, bro?" Travis pun menjawab bahwa ia tidak lulus dalam tugas akhirnya dan hasil filmnya diberikan nilai C oleh profesor. Mendengar hal tersebut, Amy sangat terkejut. Dikarenakan menurut Amy, film Travis lah yang sangat bagus di antara film dari mahasiswa akhir lainnya. Amy pun lantas menyarankan agar Travis memperbaiki filmnya. Namun Travis mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki uang dan juga koneksi untuk menggarap film lagi. Malam harinya di ruangan penggarapan film milik Amy, terlihat salah satu kru bernama Coco yang sedang memasang lampu tidak sengaja menjatuhkannya. Dan terlihat Sandra terbaring tak sadarkan diri dengan luka di kepalanya. Namun saat Amy sudah terlihat sangat panik, tiba-tiba Sandra terbangun dan mengatakan, "Prank!" Semua orang di tempat tersebut sontak langsung tertawa melihat hal tersebut. Saat Amy sedang memulai syutingnya, tiba-tiba muncul seorang pria mengatakan bahwa ia adalah seorang kameramen paling handal di kota tersebut. Amy pun lantas bertanya, "Siapa kau?" Pria tersebut mengatakan bahwa ia adalah Simon. Ia disuruh oleh Travis untuk membantu pembuatan film milik Amy. Mendengar hal tersebut, Amy pun terlihat sangat senang dan mereka pun memulai syutingnya. Setelah syutingnya selesai dan semua kru telah pulang, terlihat Sandra yang hendak pulang menyadari bahwa kunci mobilnya telah tertinggal di dalam gedung. Sandra pun langsung masuk ke dalam gedung tersebut. Namun saat Sandra sedang fokus mencari, tiba-tiba dari belakang Sandra diserang oleh seseorang dengan membawa kamera sampai Sandra tewas. Esok harinya saat Amy dan seluruh kru sedang melihat hasil dari syuting semalam, tiba-tiba film berganti dengan adegan di mana Sandra sedang diserang oleh psikopat sampai tewas. Amy yang melihat hal tersebut langsung bergegas ke ruang pemutaran. Namun sayang, di ruangan tersebut ternyata sudah tidak ada kaset dari film milik psikopat tersebut. Saat Amy dan kru berusaha mencari pelaku yang telah memutar film tadi, tiba-tiba Toby datang sembari mengatakan bahwa Travis telah ditemukan tewas bunuh diri di ruangan kampus. Mendengar hal tersebut, Amy pun segera bergegas menuju ke lapangan. Sesampainya di lapangan, terlihat profesor mengatakan bahwa ia dan seluruh dewan kampus merasa sangat kehilangan dengan meninggalnya Travis. Dikarenakan Travis merupakan salah satu mahasiswa yang sangat berbakat di kampus tersebut. Namun saat profesor sedang berbicara, Amy melihat ada seorang pria yang lari dari tempat tersebut. Terlihat Amy mulai mencurigai pria tersebut. Malam harinya, Amy yang penasaran dengan kasus meninggalnya Travis memutuskan masuk ke dalam gedung tempat Travis tewas. Namun setelah Amy masuk ke dalam gedung, ia dikejutkan dengan munculnya Travis di tempat tersebut. Travis pun lantas mengatakan bahwa ia bukanlah Travis, tapi ia adalah Trevor, yang merupakan adik kembar dari Travis. Mendengar hal tersebut, Amy pun lantas bertanya, apa yang Trevor lakukan di tempat tersebut? Trevor pun menjawab bahwa ia tidak yakin Travis telah bunuh diri, dikarenakan ia sangat mengenal Travis dengan sangat baik. Trevor pun mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk mengungkap sang pembunuh Travis. Mendengar hal tersebut, Amy pun masih terlihat sangat bingung. Melihat Amy bingung, Trevor pun langsung beranjak pergi dari tempat tersebut. Esok harinya, saat Amy dan beberapa kru sedang membuat suara teriakan untuk filmnya, Simon yang sedang berjalan keluar gedung, tiba-tiba diserang oleh psikopat sampai tewas. Amy yang mendengar ada suara Simon meminta tolong dari luar gedung, langsung segera keluar untuk mengeceknya. Namun sial, di luar gedung tersebut, Amy tidak menemukan apapun. Amy yang masih penasaran, langsung menuju ke ruangan CCTV. Di sana, Amy yang melihat Wilson ternyata sedang tidak fokus melihat CCTV, langsung meminta Wilson untuk meminjamkan kaset CCTV untuk ia bawa pulang. Awalnya Wilson menolak, namun setelah Amy mengatakan bahwa ia akan segera mengembalikannya, alhasil Wilson pun meminjamkan kaset tersebut pada Amy. Singkat cerita, saat Amy sedang memeriksa kaset CCTV di sebuah studio yang ada di kampus tersebut, Amy melihat seorang psikopat bertopeng yang telah menyerang Simon di rekaman CCTV tersebut. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba psikopat bertopeng tersebut muncul di depan Amy dan berusaha untuk menyerang Amy. Alhasil adegan kejar-kejaran antara Amy dan psikopat pun terjadi. Amy yang sedang berlari ketakutan, tiba-tiba bertemu dengan Wilson.
Wilson pun bertanya pada Amy, "Ada apa, Amy?" Amy pun menjawab bahwa ia sedang dikejar oleh seorang psikopat. Mendengar hal tersebut, Wilson pun mengatakan bahwa ia tidak melihat siapapun di tempat tersebut. Esok paginya, Amy bertemu dengan Trevor dan mengatakan bahwa sepertinya psikopat yang telah menewaskan Travis merupakan salah satu mahasiswa akhir yang ada di kampus tersebut. Dikarenakan semua mahasiswa akhir sedang fokus bersaing untuk membuat filmnya bisa masuk ke produksi Hollywood, seperti yang telah dijanjikan oleh salah satu petinggi Hollywood melalui Profesor Solomon. Mendengar hal tersebut, Trevor pun memiliki ide untuk menjebak psikopat tersebut saat Amy melakukan syuting untuk filmnya. Karena psikopat tersebut pasti akan datang dan berusaha menggagalkan film Amy. Esok harinya saat Amy dan krunya sedang mempersiapkan peralatan untuk syuting, tiba-tiba psikopat tersebut muncul dan langsung menyerang Bobby yang merupakan salah satu kru Amy sampai tewas. Tono yang mendengar Bobby berteriak langsung menuju ke tempat Bobby. Namun hal tersebut justru membuat Tono harus tewas juga oleh psikopat bertopeng tersebut. Amy yang sedang memeriksa lokasi merasa sangat terkejut saat tiba-tiba lampu di tempat tersebut mati. Amy pun langsung bergegas mencari tempat menyalakan lampu. Namun saat Amy sedang sibuk mencari, Amy pun malah justru mendapati Tono dan Bobby yang telah tewas di tempat tersebut. Amy yang ketakutan pun langsung berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Namun sial, ia malah justru bertemu dengan psikopat bertopeng tersebut yang langsung mengejarnya. Alhasil adegan kejar-kejaran antara psikopat dan Amy pun kembali terjadi. Namun saat Amy sudah berada di pintu keluar, Amy kembali bertemu dengan Wilson yang langsung bertanya, "Ada apa, Em?" Amy pun lantas mengatakan semua yang terjadi pada Wilson. Sesampainya Amy di rumah, ia mengatakan pada Trevor bahwa Tono dan Bobby telah tewas. Trevor pun lantas menyuruh Amy untuk beristirahat sejenak dan menenangkan diri atas semua kejadian yang telah terjadi. Namun bukannya tidur, Amy malah justru mengajak Trevor untuk bercocok tanam dengan gaya genjot profesional. Saat Amy terbangun, ia yang tidak mendapati Trevor di sampingnya langsung kembali menuju ke menara kampus. Sesampainya di tempat tersebut, ia melihat Vanessa yang langsung bertanya pada Amy, mengapa Amy mengajak ia bertemu di menara tersebut menggunakan surat. Amy pun lantas mengatakan bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Tidak selang berapa lama, psikopat bertopeng pun muncul. Alhasil adegan kejar-kejaran antara psikopat dan Amy serta Vanessa pun terjadi. Namun saat Amy dan Vanessa sedang bersembunyi di sebuah ruangan, tiba-tiba psikopat tersebut masuk ke ruangan tersebut lalu membawa Vanessa dan mengunci Amy di ruangan tersebut. Amy yang panik langsung menyalakan lampu dan alangkah terkejutnya Amy saat melihat ternyata di dalam ruangan tersebut penuh dengan tubuh krunya yang telah tewas. Amy pun langsung mendobrak pintu tersebut dan setelah berhasil terbuka, Amy pun kembali terkejut karena melihat Vanessa telah tewas tergantung di lonceng menara tersebut. Amy yang sangat ketakutan langsung segera berlari keluar dari menara tersebut. Sesampainya di luar, Trevor yang sudah ada di luar menara langsung mencoba untuk menenangkan Amy. Setelah Amy mulai sedikit tenang, Trevor pun lantas membawa Amy menuju ke perpustakaan. Di sana, Trevor menunjukkan pada Amy bahwa hampir semua mahasiswa akhir yang sedang membuat film telah tewas oleh psikopat tersebut. Dan yang tersisa sekarang tinggal Toby dan Amy saja. Alhasil, Amy dan Trevor pun akhirnya menyimpulkan bahwa psikopatnya adalah Toby. Dan mereka pun lantas segera bergegas untuk mencari Toby. Singkat cerita, saat Toby hendak pulang ke rumah, mobilnya dihentikan oleh Amy dan juga Trevor. Toby yang tidak bisa melawan karena Amy membawa senjata, memutuskan untuk menyerah dan pasrah saat dibawa dan diikat di sebuah ruangan. Tidak selang berapa lama, Profesor pun datang. Ia pun dengan sangat terkejut lantas bertanya, "Ada apa ini?" Trevor pun langsung mengatakan bahwa Toby telah menghabisi semua mahasiswa akhir agar ia bisa lulus dan masuk ke produksi Hollywood. Mendengar hal tersebut, Profesor langsung menyerang Toby menggunakan senjatanya sampai tumbang. Lalu Profesor langsung mengarahkan senjatanya ke arah Trevor sembari bertanya, "Siapa kau? Kau bukanlah Travis. Dikarenakan aku adalah orang yang telah menghabisi Travis." Trevor pun lantas bertanya, mengapa Profesor melakukannya. Profesor pun menjawab bahwa ia sangat ingin masuk ke produksi Hollywood. Dan saat ia melihat film milik Travis yang sangat bagus, ia langsung memberikan nilai yang buruk pada Travis lalu membunuhnya. Setelah itu, ia mulai mengedit kredit titel dari film tersebut agar film tersebut sepenuhnya bisa menjadi miliknya.
Lalu ia pun menghabisi semua yang sudah melihat film Travis agar tidak bisa menjadi saksi atas kecurangannya tersebut. Setelah itu, ia memiliki rencana untuk mengarahkan semua tuduhan pembunuhan tersebut pada Amy. Mendengar hal tersebut, Trevor pun langsung menyerang Profesor dan menyuruh Amy untuk kabur. Namun sial, Profesor yang merupakan pria tangguh mampu mengalahkan Trevor dengan sangat mudah. Profesor pun lantas mengarahkan senjatanya pada Trevor sembari menyuruh Amy untuk keluar dari persembunyiannya. Amy yang melihat ada Jackie di tempat tersebut langsung menyerahkan diri. Namun saat Profesor hendak menghabisi Trevor, tiba-tiba dari belakang Jackie langsung menyerang Profesor. Profesor yang memang merupakan pria tangguh langsung menembak Jackie sampai tumbang. Namun saat Profesor hendak menyerang Trevor, Wilson tiba-tiba datang dan langsung mengarahkan senjatanya pada Profesor. Namun saat Wilson lengah, Profesor pun langsung menyerang Wilson. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi. Namun, Amy yang telah muak dengan semua ini langsung mendekati Profesor dan langsung menembakkan senjatanya ke arah Profesor sampai tumbang. Di akhir cerita, terlihat Amy telah berhasil masuk ke dalam produksi Hollywood dan sedang menggarap film terbarunya yang berjudul Urban Legend. Di sebuah rumah sakit, terlihat Profesor yang telah mengalami kelumpuhan total pada tubuhnya dibawa oleh suster menuju ke kamar perawatan. Dan film pun akhirnya selesai. Cinta itu merambat perlahan dan tak kau sadari. Jangan pernah kau hempaskan rasaku yang tak terjalin bersama tuh kita miliki. Rasakan cinta selamanya yang selalu warnai hidupmu. Rasakan kasih sayangku yang kan artikan hidupku. Yang terindah telah kita miliki, segalanya telah kita lalui. Cinta kita akan selalu bersama untuk selamanya. Rasakan cinta selamanya yang selalu warnai hidupku. Rasakan kasih sayangku yang kan artikan hidupku. Yang terindah telah kita miliki, segalanya telah kita lalui. Cinta kita akan selalu bersama untuk selamanya. Yang terindah telah kita miliki, segalanya telah kita lalui. Cinta kita akan selalu bersama